Salam sejahtera Sobat Kristiani, kita bertemu kembali di program kita, program pesan yang indah di Sobat Kristiani TV. Dan pada saat ini, pesan yang indah bagi kita akan menjadi khotbah di ibadah keluarga pada minggu ini, yaitu yang tertulis pada firman Tuhan di dalam kitab 2 Raja-Raja, di pasal 2, ayat 1 sampai dengan ayat 12, demikian dituliskan. Elia naik ke sorga. Menjelang saatnya Tuhan hendak menaikkan Elia ke sorga dalam angin badai, Elia dan Elisa sedang berjalan dari Gilgal. Berkatalah Elia kepada Elisa, "Baiklah tinggal di sini, sebab Tuhan menyuruh aku ke Betel." Tetapi Elisa menjawab, "Demi Tuhan yang hidup dan demi hidupmu sendiri, sesungguhnya aku tidak akan meninggalkan engkau." Lalu pergilah mereka ke Betel. Pada waktu itu keluarlah rombongan nabi yang ada di Betel mendapatkan Elisa. Lalu berkatalah mereka kepadanya, "Sudahkah engkau tahu bahwa pada hari ini tuanmu akan diambil daripadamu oleh Tuhan terangkat ke sorga?" Jawabnya, "Aku juga tahu, diamlah." Berkatalah Elia kepadanya, "Hai Elisa, baiklah tinggal di sini, sebab Tuhan menyuruh aku ke Yeriko." Tetapi jawabnya, "Demi Tuhan yang hidup dan demi hidupmu sendiri, sesungguhnya aku tidak akan meninggalkan engkau." Lalu sampailah mereka di Yeriko. Pada waktu itu mendekatlah rombongan nabi yang ada di Yeriko kepada Elisa, serta berkata kepadanya, "Sudahkah engkau tahu bahwa pada hari ini tuanmu akan diambil daripadamu oleh Tuhan terangkat ke sorga?" Jawabnya, "Aku juga tahu, diamlah." Berkatalah Elia kepadanya, "Baiklah tinggal di sini, sebab Tuhan menyuruh aku ke sungai Yordan." Jawabnya, "Demi Tuhan yang hidup dan demi hidupmu sendiri, sesungguhnya aku tidak akan meninggalkan engkau." Lalu berjalanlah keduanya. 50 orang dari rombongan nabi itu ikut berjalan, tetapi mereka berdiri memandang dari jauh ketika keduanya berdiri di tepi sungai Yordan. Lalu Elia mengambil jubahnya, digulungnya, dipukulkannya ke atas air itu, maka terbagilah air itu ke sebelah sini dan ke sebelah sana, sehingga menyeberanglah keduanya dengan berjalan di tanah yang kering. Dan sesudah mereka sampai di seberang, berkatalah Elia kepada Elisa, "Mintalah apa yang hendak kulakukan kepadamu sebelum aku terangkat daripadamu." Jawab Elisa, "Biarlah kiranya aku mendapat 2 bagian dari rohmu." Berkatalah Elia, "Yang kau minta itu adalah sukar, tetapi jika engkau dapat melihat aku terangkat daripadamu, akan terjadilah kepadamu seperti yang demikian, dan jika tidak, tidak akan terjadi." Sedang mereka berjalan terus sambil berkata-kata, tiba-tiba datanglah kereta berapi dengan kuda berapi memisahkan keduanya. Lalu naiklah Elia ke sorga dalam angin badai. Ketika Elisa melihat itu, maka berteriaklah ia, "Bapakku, Bapakku, kereta Israel dan orang-orangnya yang berkuda." Kemudian tidak dilihatnya lagi, lalu direnggutkannya pakaiannya dan dikoyakkannya menjadi 2 koyakan. Demikian dituliskan. Sobat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, apabila Anda seperti saya sudah berumur di atas 40 tahun, kita tergolong generasi yang sudah lebih tua. 40 tahun ke atas dan lebih tua lagi 60 tahun ke atas. Kita sudah mulai harus serius berpikir apa yang harus kita wariskan kepada generasi muda. Kita harus sungguh-sungguh serius berpikir apa yang kita berikan pada generasi muda di masa depan yang akan menjadi warisan berharga bagi mereka. Dan Sobat Kristiani, bila Anda masih tergolong generasi muda di bawah umur 40 tahun atau juga sedang berumur 40 tahun, juga dapat berpikir, apa yang dapat kami lihat, apa yang dapat kami dapatkan
Apa yang menjadi warisan bagi kami? Apa yang dapat kami pelajari dari generasi yang lebih tua? Dalam teks kita ini, kita melihat Elia adalah hamba Tuhan, Nabi Allah yang setia, Nabi Tuhan, tergolong Nabi yang sangat populer dalam cerita, dalam kisah Alkitab. Bahkan disebutkan Nabi ini juga akan datang sebelum kedatangan Mesias. Yang kita pahami kedatangannya itu bukan dalam fisiknya, tetapi dalam suara kenabiannya, suara pertobatan yang ia sampaikan kepada umat manusia, kepada umat Allah melalui Yohanes Pembaptis. Kita melihat kisah-kisah luar biasa dalam perjalanan Nabi yang setia ini, hamba Tuhan yang setia ini. Kemudian muridnya Elisa belajar banyak daripada nabi ini. Elia telah memberikan teladan, telah memberikan warisan berharga bagi Elisa, dan Elisa menerima warisan itu. Ia belajar melalui contoh nyata kehidupan seorang hamba Tuhan yang setia. Ia melihat teladan yang luar biasa dari hamba Tuhan ini. Ini yang sering kita dengar disebutkan dengan learning by example. Belajar melalui contoh, melalui teladan. Elia mengajarkan banyak hal tentang kesetiaan kepada Tuhan, tentang kuasa Tuhan, perlindungan Tuhan pada nabinya yang setia, dan Elisa melihat hal itu. Oleh sebab itu, pesan yang indah bagi kita. Kita pertama-tama harus selalu berusaha menjadi teladan yang baik. Kita semestinya bukan berpikir untuk selalu mewariskan harta yang banyak, tetapi mewariskan teladan, mewariskan contoh kehidupan. Melihat hidup kita sebagai teladan bagi generasi muda itu sangat penting. Sebab di zaman ini kita pastinya kekurangan yang menjadi teladan, yang dapat ditiru, yang dapat dicontoh, yang memberikan bimbingan melalui hidup mereka sendiri yang setia di hadapan Tuhan. Kesetiaan Elisa tentunya ia peroleh dengan belajar dari kesetiaan hamba Tuhan Elia yang telah menjadi guru baginya, sehingga ia betul-betul setia kepada nabi ini dan ia setia kepada Tuhan. Pesan yang indah ini bagi kita mengingatkan warisan yang paling berharga tentunya adalah teladan. Oleh sebab itu, sebagai orang tua, sebab kita dalam ibadah keluarga, wariskanlah teladan, gaya hidup yang baik, lifestyle yang bagus, jadilah teladan. Dan generasi muda belajarlah dari generasi yang lebih tua tentang kesetiaan mereka, tentang hidup mereka yang setia di hadapan Tuhan, tentang hidup mereka yang benar. Siapapun kita, generasi yang lebih tua atau generasi yang masih muda, kita semua seharusnya juga tetap setia dalam tugas kita masing-masing, panggilan kepada kita masing-masing, panggilan kepada orang tua, panggilan kepada anak, panggilan sebagai orang beriman. Kita tetap setia karena kita semua adalah juga sebagai hamba Allah, supaya kita juga dapat mewariskan teladan. Supaya generasi muda dapat belajar dari generasi yang lebih tua tentang hidup yang setia kepada Tuhan. Belajar melalui contoh kehidupan yang nyata. Dan selanjutnya generasi muda yang kemudian menjadi tua juga. Selanjutnya generasi lintas generasi akan mewariskan teladan hidup yang baik. Teladan hidup yang baik itu adalah kesetiaan kepada Tuhan. Kesetiaan kepada kebenaran. Tuhan memberkati. Amin.